Bayangin, malam itu, di sebuah pesta mewah, aku melihat dengan mata kepala sendiri aib dan harga diri keluargaku dihancurkan. Semua karena kesombongan, dan sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan. Kisah ini nyata, tentang bagaimana dendam bisa mengubah segalanya. Baik, saya mengerti. Teks pembuka akan dibuat tanpa ada keterangan tentang suara, narasi, atau musik. Fokusnya murni pada teks untuk visual di layar. Pembukaan video, cerita aib keluarga kaya. Teks muncul di layar, satu persatu, dengan efek dramatis. Bayangin, malam itu, di sebuah pesta mewah, aku melihat dengan mata kepala sendiri aib dan harga diri keluargaku dihancurkan. Semua karena kesombongan, dan sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan. Kisah ini nyata, tentang bagaimana dendam bisa mengubah segalanya. Teks di layar berganti dengan tulisan, absen dulu. Yuk, klik tombol like dan subscribe. Sekarang biar kalian enggak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Sekarang, coba komen di bawah, tulis nama, asal kota, dan bilang, hadir, ya ah. Siap-siap, karena setelah ini, enggak ada lagi yang bisa menutupi rahasia mereka. Pendar lampu kristal mewah yang menggantung di langit-langit aula ballroom Hotel Bintang 5 itu membuat mataku silau, bukan karena cahayanya yang terlalu terang, melainkan karena kemewahan yang terasa begitu asing. Gaun malam biru gelap yang membalut tubuhku terasa berat, bukan hanya karena jahitannya yang rumit, tapi juga karena rasa canggung yang membebani setiap langkahku. Aku berdiri di antara lautan manusia yang seolah-olah dilahirkan dengan sendok perak di mulut mereka, mengobrol dengan nada santai tentang harga saham, jet pribadi, dan liburan musim dingin di pegunungan Alpen. Aku, yang tumbuh dengan bisingnya suara motor ojek dan aroma masakan rumahan dari warung tetangga, merasa seperti alien yang tersesok ke planet lain. Namaku Laras, dan hidupku berubah drastis 6 bulan yang lalu, saat aku menikahi Dimas, seorang pria yang baik hati dan tulus, tetapi berasal dari keluarga yang sangat, sangat kaya. Pernikahan kami bagai dongeng modern yang membuat iri banyak orang. Pria tampan, kaya raya, dan mencintaiku dengan sepenuh hati. Tapi di balik semua kemewahan ini, ada sisi lain yang tak banyak orang tahu. Mertuaku, Bu Anggita, dan iparku, Rani. Mereka adalah potret nyata dari kesempurnaan. Bu Anggita selalu tampil elegan dengan perhiasan berlian yang berkilauan. Setiap perkataannya diatur dengan nada penuh wibawa, yang seringkali terasa seperti menghakimi. Sementara Rani, iparku yang berulang tahun malam ini, adalah replika sempurna dari ibunya. Cantik, modis, dan penuh percaya diri. Pesta ulang tahunnya ini adalah bukti dari status sosial mereka yang tak tertandingi. Seluruh ballroom didekorasi dengan bunga mawar putih segar, tirai sutra menjuntai indah, dan alunan musik klasik yang dimainkan oleh orkestra sungguhan. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah deklarasi kekuasaan. Laras, jangan hanya diam di situ. Datanglah, perkenalkan dirimu. Suara Bu Anggita menusuk di antara riuh rendah percakapan. Ia menghampiriku, membawa segelas sampanye, dan memberikannya kepadaku. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, seolah memastikan aku tidak membuat malu. Ingat, kita di sini bukan hanya untuk bersenang-senang. Ini adalah ajang untuk memperkuat jaringan bisnis kita. Aku tersenyum kaku dan mengangguk. Aku tahu itu. Sejak awal, aku diberitahu bahwa pernikahanku dengan Dimas bukan sekadar penyatuan dua hati, melainkan penyatuan dua nama keluarga. Meski nama keluargaku sama sekali tidak memiliki arti apa-apa di dunia mereka. Bu Anggita selalu menekankan hal ini, seolah aku adalah sebuah proyek yang harus ia poles agar sempurna. Bagaimana menurutmu, Ran? Gaun Lara sudah cukup pantas, kan? Bu Anggita bertanya pada Rani, yang baru saja selesai berfoto dengan beberapa teman sosialitanya. Rani menoleh sekilas, senyumnya dingin. Lumayan, Ma. Tapi menurutku, gaunnya terlalu sederhana untuk tema pesta kita malam ini. Tapi sudahlah. Mama sudah berbaik hati memilihkan, jadi jangan dikomentari lagi. Kata-kata Rani bagai ribuan jarum yang menusukku. Gaun ini, yang harganya jauh melampaui gaji setahunku sebelum menikah,
masih dianggap sederhana oleh mereka. Aku menelan ludah, menahan emosi yang mulai membuncah. Dimas, suamiku, melihat raut wajahku dan segera datang menghampiri. "Sayang, kamu baik-baik saja?" bisiknya pelan di telingaku. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. "Aku baik-baik saja, Mas. Hanya sedikit lelah." Ran, bisakah kalian berhenti sejenak? Ini pesta ulang tahun Rani, bukan pameran busana, kata Dimas, nadanya tegas, tetapi tidak berani membantah ibunya secara terang-terangan. "Dimas, Mama hanya memberi masukan. Laras harus belajar beradaptasi dengan lingkungan baru kita," jawab Bu Anggita, lalu menarik Dimas pergi. "Ayo, Nak, ada Tuan Richard yang ingin berbicara denganmu." Aku ditinggalkan sendirian lagi, berdiri di pojok ruangan, seperti patung pajangan yang tak punya suara. Jantungku berdebar kencang, perasaan tidak nyaman ini semakin memuncak. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Di tengah keramaian, mataku tak sengaja menyapu ke arah pintu masuk, tempat para tamu baru terus berdatangan. Mataku tertuju pada sosok yang sangat kukenal. Sosok yang seharusnya tidak ada di sini. Seorang wanita dengan perawakan mungil, mengenakan gamis sederhana berwarna krem yang sedikit usang. Rambutnya disanggul asal-asalan, wajahnya dihiasi senyum tulus yang selalu membuat hatiku hangat. Dia menenteng tas kain berisi kotak kecil, seolah-olah membawa bekal ke acara arisan RT. Wanita itu adalah ibuku. Dunia seolah berhenti berputar. Musik orkestra yang tadinya mengalun merdu mendadak terasa hampa. Suara tawa dan obrolan tamu-tamu kaya raya menjadi kebisingan yang tak berarti. Yang ada di pikiranku hanyalah satu hal, ibuku ada di sini. Aku tidak pernah memberitahunya tentang pesta ini. Sejak menikah, aku sengaja menjaga jarak antara kehidupanku yang sekarang dan ibuku. Bukan karena aku malu, tapi karena aku tahu betapa besarnya jurang pemisah di antara dua dunia ini. Aku tahu, ibu tidak akan pernah cocok dengan mereka. Ibuku adalah kehangatan dan kesederhanaan, sementara mereka adalah keangkuhan dan kemewahan. Aku tidak ingin ibuku dihina. Aku tidak ingin dia merasa kecil. Aku ingin segera menghampirinya, memeluknya, dan membawanya pulang sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Tapi langkahku terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menahan kakiku. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan, berbadan tegap dan mengenakan jas hitam rapi, mendekati ibuku. Matanya menyapu daftar tamu di tabletnya, lalu beralih menatap ibuku dengan ekspresi bingung. Ibuku tersenyum dan menunjukkan kartu nama yang mungkin adalah undangan yang ia terima. Aku tahu, undangan itu pastilah dari Dimas. Suamiku, dengan segala kebaikannya, pasti diam-diam mengirimkan undangan untuk ibuku tanpa sepengetahuan keluarga. Hatiku terharu, namun di saat yang sama, rasa takut itu semakin besar. Ini adalah ide yang baik, tetapi di tempat yang salah. Aku mencoba berjalan lebih cepat, tetapi Bu Anggita dan Rani kembali menghampiriku. "Laras, kenapa kamu terlihat panik? Dimas sedang bersama Tuan Richard. Sebaiknya kamu ikut bergabung," kata Bu Anggita, suaranya mengandung perintah yang tidak bisa dibantah. Aku hanya ingin ke toilet," jawabku, mencoba membebaskan diri dari genggaman Bu Anggita yang kuat. Rani menatapku dengan curiga. "Kau yakin? Wajahmu pucat sekali." Sementara mereka menahanku, aku melihat petugas keamanan itu berbicara dengan ibuku. Wajah ibuku yang tadinya tersenyum, kini terlihat bingung dan sedikit cemas. Petugas itu menggelengkan kepalanya pelan, lalu berbisik. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi aku tahu apa yang terjadi. Nama ibuku tidak ada di daftar. Jantungku berdebar tak karuan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku melepaskan genggaman tangan Bu Anggita, dan mulai melangkah cepat menuju pintu masuk. "Aku benar-benar harus pergi sekarang," teriakku, tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku berjalan setengah berlari, melewati para tamu yang menatapku dengan aneh. Aku tidak peduli dengan bisikan mereka, atau dengan panggilan Bu Anggita dan Rani dari belakang. Yang kupedulikan hanyalah ibuku.
Aku harus sampai kepadanya, memeluknya, dan membawanya pergi dari tempat ini sebelum semua rasa sakit dan malu itu membanjiri dirinya. Saat aku tiba di dekat pintu masuk, aku melihat ibuku berbicara dengan petugas keamanan, ekspresinya semakin cemas. Di tangannya, kotak kecil berisi kue yang ia buat sendiri untuk Rani. Kotak itu kini terlihat begitu kecil dan tak berarti di tengah kemegahan pesta ini. Tiba-tiba, di balik punggungku, aku mendengar suara langkah kaki yang familiar. Suara hak sepatu yang beradu dengan lantai marmer. Suara itu begitu dekat, dan aku tahu itu adalah mertuaku. "Laras, berhenti," perintah Bu Anggita, suaranya menggema di tengah aula. Aku tak berani menoleh. Aku hanya ingin fokus pada ibuku. Aku harus segera membawanya pergi. "Permisi, Bu. Ada masalah?" tanya petugas keamanan itu. Bu Anggita menatap ibuku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ekspresi di wajahnya berubah dari kebingungan menjadi jijik. Matanya menyipit, bibirnya melengkung sinis. Dan tepat saat itu, aku tahu. Pertarungan antara dua dunia itu baru saja dimulai, dan ibuku sudah berada di garis depan. Ibuku adalah malaikat yang mengajarkanku segalanya tentang cinta dan pengorbanan. Dia menjahit baju untukku, memastikan perutku kenyang, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang seorang diri setelah ayah meninggal. Melihatnya berdiri di sini, di tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi, hatiku hancur. Mertuaku, dengan seluruh kesombongan yang dimilikinya, mendekati ibuku. Aku mendengar setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku memejamkan mata, memohon agar ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, saat kubuka mata, pemandangan itu tetap di sana. Ibuku yang mungil, berdiri di hadapan raksasa bernama kesombongan. Ini adalah awal dari sebuah tragedi, dan aku tahu, aku tidak bisa membiarkannya terjadi. Malam yang tadinya gemerlap kini terasa begitu dingin. Gemuruh musik orkestra yang riang, mendadak menjadi melodi duka yang menusuk hati. Aku berdiri membeku, hanya beberapa langkah dari ibu, menyaksikan bayangan mertuaku yang menjulang tinggi, menutupi tubuh mungilnya. Wajah Bu Anggita yang selalu terpoles sempurna kini menampilkan ekspresi yang sangat jelas, penghinaan. Ia menatap ibuku seolah ibuku adalah noda yang mengotori karpet mahal di bawah kaki mereka. "Ada masalah apa ini?" tanya Bu Anggita, suaranya terdengar dingin dan berwibawa, seperti seorang ratu yang sedang memeriksa seorang rakyat jelata. Matanya tidak beralih dari ibuku. Petugas keamanan itu menunduk sopan. "Maaf, Bu Anggita. Wanita ini, namanya tidak tercatat di daftar tamu undangan. Dia bilang dia diundang oleh Mas Dimas." Komentar petugas itu bagai petir yang menyambar. Semua mata di sekeliling kami mulai tertuju pada ibuku. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti api. "Siapa dia? Kenapa dia pakai baju seperti itu? Berani-beraninya dia masuk ke sini tanpa undangan? Dan yang paling menyakitkan, mungkin dia salah alamat." Bu Anggita tertawa kecil, tawa yang penuh dengan ejekan. "Dimas? Pasti ada kesalahpahaman. Dimas tidak mungkin mengundang orang sembarangan ke acara sepenting ini." Matanya kembali menatap ibuku, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam. "Nyonya, saya rasa Anda keliru. Acara ini privat, hanya untuk kalangan tertentu." Ibuku, yang selalu sopan dan ramah, mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. "Maaf, Bu, saya hanya ingin mengantar ini untuk Rani. Dimas yang memberitahu saya tentang pesta ini." Ia mengangkat kotak kecil berisi kue yang dibawanya. Kotak itu tampak begitu menyedihkan di tangannya. Kontras dengan kue-kue mahal yang disajikan di meja prasmanan. Melihat itu, Rani datang mendekat. Ia tertawa renyah, tawa yang tak kalah menusuk dari tawa ibunya. "Oh, Mama, lihatlah. Dia membawa kue buatan sendiri. Ini pesta ulang tahunku, Ma, bukan arisan RW," katanya, lalu melirik ibuku dengan sinis. "Ibu ini siapa? Saya tidak kenal." Rani memang tidak pernah bertemu ibuku.
Aku sengaja menjauhkan ibuku dari mereka. Aku tahu, Rani dan Bu Anggita adalah dua orang yang tidak akan pernah bisa menerima ibuku. Mereka hidup di dunia yang berbeda, dan aku tidak ingin mereka merusak kebahagiaan sederhana yang ibuku miliki. Tetapi sekarang, semua rahasia itu terbuka, di depan mata semua orang. Aku masih berdiri di sana, kakiku terasa mati rasa, hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Aku melihat ibuku berusaha tersenyum, mencoba menahan air mata yang berkumpul di sudut matanya. Air mata itu adalah air mataku juga. Aku ingat bagaimana ibuku harus bekerja keras sepanjang malam hanya untuk membuat kue-kue itu. Ayahku meninggal saat aku masih kecil, meninggalkan ibu dan aku tanpa harta. Ibuku bekerja serabutan, dari mencuci pakaian hingga membuat kue dan jajanan pasar, hanya untuk memastikan aku bisa sekolah dan makan dengan layak. Ia seringkali tidak makan, agar aku bisa. Tangannya yang mungil, yang kini memegang kotak kue di depan Bu Anggita dan Rani, adalah tangan yang sama yang dulu menggendongku, membesarkanku dengan penuh keringat dan cinta. Maafkan saya, Nak. Saya tidak tahu acara ini sangat formal, kata ibuku, suaranya bergetar. Bu Anggita menyeringai. Tentu saja formal. Acara ini hanya untuk orang-orang ternama. Yang punya nama. Nama besar. Bukan sembarang orang yang bisa masuk ke sini. Kamu tahu, kan? Pesta ini disiarkan di beberapa media. Jika ada foto-foto aneh di sini, reputasi keluarga kami bisa hancur. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Anggita adalah pukulan telak untukku. Ini bukan lagi tentang undangan atau kue. Ini tentang martabat. Mereka menghancurkan martabat ibuku di depan mataku, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Pandangan mata ibuku beralih kepadaku. Dia melihatku, berdiri di balik kerumunan, menatapnya dengan pandangan penuh rasa sakit. Ibuku memberiku senyum yang lemah, senyum yang penuh dengan maaf. Senyum itu seolah berkata, "Maafkan ibu, Nak. Ibu yang salah." Senyum itu membuat dadaku sesak. Dia meminta maaf, padahal seharusnya akulah yang meminta maaf. Akulah yang gagal melindunginya. "Permisi, Nyonya," kata petugas keamanan itu lagi, dengan nada yang kini lebih tegas. "Sebaiknya Anda pergi dari sini. Sebelum kami harus." Bu Anggita mengangkat tangannya, menghentikan ucapan petugas itu. Ia ingin menikmati momen ini. Ia ingin ibuku merasa malu, malu di hadapan semua orang. Biarkan saja. Dia sudah terlanjur malu. Ini pelajaran untuknya, agar tidak masuk ke tempat yang bukan levelnya. Aku tidak tahan lagi. Amarahku membuncah, membakar seluruh tubuhku. Aku maju, mendorong beberapa orang yang menghalangi jalanku. Mataku menatap tajam ke arah Bu Anggita dan Rani. Aku tidak lagi peduli dengan reputasiku sebagai menantu yang sopan. Aku hanya peduli pada ibuku. Tepat saat aku sampai di hadapan mereka, Bu Anggita mengucapkan kalimat yang akan selamanya terukir di ingatanku. Kalimat yang membuatku menyadari bahwa semua kebaikan mereka selama ini hanyalah topeng. "Kamu pikir kamu diundang? Acara ini hanya untuk orang-orang ternama." Kalimat itu, diucapkan dengan nada merendahkan, membuatku seolah kehilangan kendali. Aku melihat wajah ibuku yang memucat, matanya yang berkaca-kaca, dan tangannya yang gemetar memegang kotak kue. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk, hingga aku merasa semua udara di paru-paruku habis. Aku mengabaikan Bu Anggita dan Rani, mengulurkan tanganku kepada ibuku. Tanpa ragu, aku mengambil kotak kue dari tangannya. Aku melihat kue itu, yang dibuat dengan penuh kasih sayang, lalu menatap kotak itu sekali lagi. Aku tidak peduli dengan semua mata yang memandangku, atau dengan bisikan-bisikan yang semakin keras. Aku menggenggam tangan ibuku, tangan yang dulu merawatku. Genggaman itu adalah janji bahwa aku akan membawanya pergi dari sini. Bahwa aku tidak akan membiarkan mereka menghina dia lagi. Aku menoleh ke arah Bu Anggita dan Rani, mata kami bertemu. Di mataku, mereka melihat kemarahan yang membara. Kemarahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Aku akan buat kalian menyesal," bisikku pelan, hanya untuk mereka berdua.
Dan kalian akan menderita. Lalu, tanpa menunggu jawaban, aku menarik tangan ibuku dan berjalan pergi. Kami tidak menoleh. Kami meninggalkan pesta yang megah itu, yang kini terasa seperti kuburan bagi kehormatan kami. Kami berjalan melewati para tamu yang masih sibuk bergosip, meninggalkan semua kemewahan yang dulu kuharapkan. Di luar, di bawah langit malam yang gelap, ibuku memelukku erat. Tangisnya pecah, dan air mata hangatnya membasahi bahuku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa membalas pelukannya, merasakan sakitnya, dan menyimpan setiap detik dari malam ini di dalam hatiku. Aku tidak akan pernah melupakan malam ini. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Janji yang kuucapkan di dalam hatiku bukanlah janji kosong. Ini adalah sumpah. Sumpah seorang anak yang akan membuat orang-orang yang menghina ibunya membayar dengan harga yang sangat mahal. Aku menarik tangan ibuku, melangkah cepat keluar dari aula pesta yang penuh sesak. Udara malam terasa dingin di kulitku, sebuah kontras tajam dengan panasnya amarah yang membara di dadaku. Kami berjalan dalam diam, meninggalkan suara tawa dan denting gelas yang perlahan memudar di belakang kami. Ibuku tidak bicara, hanya memegang erat tanganku, sementara bahunya bergetar. Aku tahu dia menangis, dan setiap isakan kecilnya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatiku. Kami tiba di area parkir. Aku mengabaikan mobil mewahku dan memanggil taksi daring. Kami duduk di kursi belakang, berdekatan, dalam keheningan yang menyakitkan. Aku bisa merasakan tatapan ibuku yang terus tertuju padaku. Begitu taksi melaju, ia memecah keheningan itu dengan suara serak. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Seharusnya ibu tidak datang," bisiknya. Air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya. Aku menggeleng kuat, menoleh ke arahnya. "Kenapa ibu minta maaf? Ibu tidak salah. Mereka yang salah. Mereka yang jahat." Suaraku meninggi, penuh dengan emosi yang tertahan. "Laras, jangan begitu. Mungkin ibu memang tidak pantas ada di sana. Dunia ibu dan dunia mereka terlalu berbeda." Aku mencengkeram tanganku sendiri. "Tidak, Bu. Tidak ada dunia yang terlalu berbeda untuk sebuah kebaikan dan kasih sayang. Mereka hanya buta, sombong, dan tidak punya hati. Mereka menghina ibu, menghina hasil kerja keras ibu. Lihat ini," aku menunjuk kotak kecil yang masih kugenggam. Kotak kue yang diberikan ibuku. Mereka bilang ini adalah kue arisan RW. Seketika, kenangan tentang bagaimana ibuku membuat kue-kue ini berkelebat di benakku. Aku ingat, seminggu yang lalu, aku menelepon ibuku dan memberitahunya bahwa Rani akan berulang tahun. Aku tidak bermaksud memintanya datang, hanya ingin berbagi cerita. Tapi ibuku, dengan segala kebaikannya, memutuskan untuk membuatkan kue kesukaan Rani. Aku tahu, ibu menghabiskan 3 hari penuh di dapur. Tangannya yang sudah keriput karena usia dan kerja keras itu tak henti menguleni adonan, mencampurkan bahan-bahan, dan menghias setiap kue dengan telaten. Dia tidak punya alat-alat canggih seperti koki hotel, tapi setiap kue itu dibuat dengan cinta yang tak terhingga. Dia bahkan meneleponku dengan bangga, mengatakan bahwa kue-kuenya pasti akan disukai. Air mataku tumpah, membasahi pipi. Aku tak bisa menahannya lagi. Mereka tidak tahu, Bu. Mereka tidak tahu betapa berharganya setiap butir gula, setiap tetes vanila yang ibu gunakan. Mereka tidak tahu kalau setiap kue itu mengandung cinta ibu yang tulus. Mereka hanya tahu harga, bukan nilai. "Sudahlah, nak. Ibu sudah tidak apa-apa," kata ibuku, mencoba menenangkanku. Tapi aku tahu dia berbohong. Matanya bengkak, dan suaranya bergetar. "Ibu mau kemana sekarang?" "Biar taksinya antar ke rumah ya," tawarku. Ibuku menggeleng. "Tidak, nak. Antar ibu ke apartemen saja." "Apartemen?" Aku mengernyit. Ibuku memang punya apartemen di pinggir kota. Apartemen sederhana yang ia beli dari hasil tabungan seumur hidupnya. Aku tahu, apartemen itu adalah kebanggaan terbesarnya, satu-satunya aset berharga yang ia miliki selain rumah kecil kami di desa.
Taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen tua yang terlihat begitu lusuh dibandingkan hotel bintang 5 tempat kami berada beberapa saat yang lalu. Aku membayar taksi dan menarik ibuku keluar. Kami berjalan ke arah lobi. Sepanjang perjalanan, aku terus menggenggam tangannya erat. Aku ingin menanyakan banyak hal. Kenapa dia ada di pesta? Bagaimana dia bisa mendapatkan undangannya? Dan apa yang ia pikirkan saat mertuaku menghinanya? Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokanku, digantikan oleh emosi yang lebih besar, rasa bersalah. Kami masuk ke dalam lift yang sempit dan berbau apek. Ibuku menekan tombol ke lantai paling atas. Aku mengernyitkan dahi. Ibu, bukannya apartemen ibu di lantai 2? Ibuku tersenyum lemah. Bukan, nak. Itu yang dulu. Sekarang ibu pindah. Aku tidak mengerti. Tapi aku tidak bertanya lagi. Lift berhenti di lantai teratas. Pintu lift terbuka, dan kami melangkah keluar. Lorong itu terasa lebih mewah dari lorong lift sebelumnya, dengan lantai yang bersih dan lampu yang lebih terang. Kami berjalan ke ujung koridor, di mana terdapat sebuah pintu ganda berwarna coklat tua yang kokoh. Ibuku mengeluarkan sebuah kunci, bukan kunci biasa, tetapi kunci dengan sensor sidik jari. Ia menempelkan jarinya, dan pintu itu terbuka. Aku terpaku di tempatku. Di balik pintu itu, bukan apartemen kecil sederhana yang kubayangkan. Ini adalah sebuah penthouse. Ruangan yang luas dengan jendela-jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota Bekasi di malam hari yang gemerlap. Interiornya minimalis namun elegan, dengan perabotan mahal dan lukisan-lukisan abstrak di dinding. Aku tidak bisa berkata-kata. Ibu, ini apartemen ibu. Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Ibuku mengangguk. Ini salah satunya, nak. Salah satunya? Pikiranku berputar. Apa maksudnya? Ibuku menarik tanganku, mengajakku masuk. Ia menyuruhku duduk di sofa empuk, lalu pergi ke dapur untuk membuatkan teh. Pikiranku masih melayang, berusaha memproses semua ini. Apartemen yang mewah, lukisan-lukisan mahal, dan pernyataan, salah satunya. Siapa sebenarnya ibuku? Ketika ibuku kembali membawa 2 cangkir teh, ia duduk di hadapanku. Wajahnya yang tadinya penuh duka kini terlihat lebih tenang, namun dengan sorot mata yang sulit kujelaskan. Ini bukan lagi tatapan seorang ibu yang sedih karena dihina. Ini adalah tatapan yang menyimpan rahasia besar. Laras, ada sesuatu yang harus ibu beritahu padamu, katanya, suaranya kini terdengar serius. Sesuatu yang ibu dan ayahmu sembunyikan selama ini. Jantungku berdebar kencang. Aku meletakkan cangkir tehku, menunggu. Ayahmu, dia bukan hanya seorang arsitek biasa. Dia adalah pemilik perusahaan properti terbesar di kota ini. Perusahaan itu bernama Abadi Karya Propertindo. Itu adalah perusahaan yang membangun sebagian besar gedung-gedung tinggi di sini, termasuk hotel tempat Rani mengadakan pesta. Aku menggeleng, tak percaya. Tidak mungkin, Bu. Ayah hanya punya biro arsitek kecil. Itu yang orang-orang tahu. Itu yang kami biarkan mereka tahu. Setelah ayahmu meninggal, ada banyak pihak yang ingin mengambil alih perusahaan. Bisnis properti sangat kejam, Laras. Banyak pesaing yang tidak segan-segan menggunakan cara kotor. Ayahmu sempat mendapat ancaman, dan dia membuat sebuah wasiat. Ia memindah tangankan semua saham dan kepemilikan kepada ibu, dan meminta ibu untuk menyembunyikannya. Ia ingin kita hidup normal, tanpa sorotan. Ia ingin kita aman. Aku terpaku. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini mulai membentuk gambar yang utuh. Kerendahan hati ibuku, caranya yang selalu menolak bantuan finansial dariku, dan gaya hidupnya yang sederhana. Itu semua bukan karena dia miskin. Itu adalah pilihan. Sebuah rahasia. Tapi, kenapa? Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibu tidak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang kekayaan. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi Laras yang rendah hati, yang tahu bagaimana rasanya berjuang, bukan Laras yang hanya bisa bermalas-malasan. Dan juga, untuk keamananmu.
Ibu ingin kamu menikah dengan pria yang mencintaimu apa adanya, bukan karena harta. Dan apa yang terjadi dengan perusahaan itu? Tanyaku. Perusahaan itu dikelola oleh orang-orang kepercayaan ayahmu. Mereka tahu rahasia ini. Mereka mengira ibu hanyalah seorang janda tua yang mudah diperintah. Tapi setiap bulan, mereka melaporkan semua keuntungan, semua proyek, semua aset, dan semua keputusan penting tetap berada di tangan ibu. Jelas ibuku, wajahnya kini terlihat berwibawa, bukan lagi wajah seorang ibu yang sederhana. Aku memandanginya. Ibuku yang ini, aku tidak mengenalnya. Dia adalah seorang wanita kuat, pemilik perusahaan besar yang mampu mengendalikan roda bisnis raksasa dari balik bayangan. Dan aku adalah anak dari wanita yang luar biasa ini, yang begitu bodohnya, merasa malu dengan kesederhanaannya di hadapan keluarga mertuaku. Kini, semua penghinaan di pesta itu terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan, tapi juga 2 kali lipat lebih ironis. Bu Anggita, Rani, dan semua tamu angku di sana, mereka memuja kemewahan, tetapi mereka tidak tahu bahwa sumber kemewahan di kota ini adalah wanita yang baru saja mereka hina. Wanita yang mereka sebut tidak pantas, dan bukan siapa-siapa. Kemarahan yang tadinya membara kini berubah menjadi tekad yang membeku. Aku bangkit dari sofa, menatap ibuku dengan tatapan yang penuh janji. Bu, sudah cukup. Sudah cukup kita bersembunyi. Sudah cukup kita dihina. Sekarang, mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Ibuku menatapku, matanya memancarkan kelegaan. Ia tahu, aku bukan lagi anak kecil yang perlu dilindungi. Aku sudah menjadi wanita yang akan berdiri di sisinya, siap melawan siapapun yang berani menyentuh harga diri kami. Malam beranjak larut. Kota Bekasi dari balik jendela penthouse ibuku terlihat seperti lautan bintang yang berkelip. Namun, gemerlap itu tak mampu meredakan badai yang bergejolak di dalam diriku. Aku masih berdiri di samping jendela besar itu, membiarkan pikiranku berkecamuk. Di belakangku, ibuku duduk di sofa, memandangiku dengan tatapan yang kini bukan lagi penuh kesedihan, melainkan kelegaan dan sedikit ketakutan. Ketakutan akan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Laras, nak, apa yang akan kamu lakukan? Bisik ibuku, suaranya pelan. Aku menoleh, mataku menatapnya tajam. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang anak yang rapuh, melainkan tatapan seorang komandan yang baru saja menerima perintah perang. Mereka sudah keterlaluan, Bu. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tidak setelah apa yang mereka lakukan pada ibu. Ibuku berdiri, berjalan mendekatiku. Ia memegang tanganku. Dendam tidak akan menyelesaikan apa-apa. Nak, ibu tidak apa-apa. Biarkan saja. Mungkin sudah takdir ibu untuk dihina di sana. Aku menggeleng kuat. Tidak, Bu. Ini bukan takdir. Ini pilihan. Pilihan mereka untuk merendahkan orang lain. Dan aku tidak akan pernah bisa menerima itu. Ini bukan hanya tentang ibu. Ini tentang semua orang yang mereka rendahkan, karena mereka merasa lebih tinggi. Mereka harus belajar. Dan aku yang akan mengajari mereka. Aku menarik napas dalam, lalu mulai menjelaskan rencanaku. Setiap kata keluar dengan jelas dan tegas. Seolah semua ini sudah kuatur di kepalaku sejak lama. Ibu adalah pemilik sah dari Abadi Karya Propertindo. Itu artinya, semua aset yang dimiliki keluarga Dimas, sebagian besar, jika tidak semuanya, berasal dari perusahaan ibu. Rumah mewah mereka, mobil-mobilnya, saham di perusahaan-perusahaan lain, semua itu adalah hasil investasi dari perusahaan ayah. Ibuku menatapku, matanya membelalak. Kamu tahu itu semua? Aku punya akses ke semua laporan keuangan Dimas dan keluarganya, jawabku. Aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya, karena aku tidak pernah peduli dengan kekayaan mereka. Tapi malam ini, aku sadar betapa pentingnya informasi itu. Malam ini, informasi itu adalah senjata kita. Aku melangkah ke arah sofa, mengambil ponselku. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Dimas.
Aku mengabaikannya. Suara ponsel itu bergetar lagi, menunjukkan nama Dimas. Aku menatapnya sejenak, lalu meletakkan ponsel itu di atas meja. Rasa sayangku pada Dimas masih ada, tapi kekecewaanku pada keluarganya lebih besar. Aku harus mengesampingkan perasaanku untuk sementara waktu. Aku menoleh ke arah ibuku lagi. Bu, besok pagi. Aku ingin ibu menelepon pengacara dan direktur keuangan perusahaan. Katakan pada mereka untuk membekukan semua rekening yang terhubung dengan nama Anggita dan Rani. Tarik semua aset yang bisa ditarik. Rumah, mobil, bahkan perhiasan mereka yang paling mahal. Buat mereka tidak bisa lagi menggunakan apapun yang dulu mereka sombongkan. Ibuku menatapku, air matanya kini mengalir lagi, bukan karena sedih, tapi karena terkejut. Laras, itu terlalu kejam. Mereka akan hancur. Bagus kalau begitu, Bu. Hancur adalah harga yang harus mereka bayar atas apa yang mereka lakukan pada ibu. Mereka menghina ibu di depan semua orang. Sekarang kita akan membuat mereka malu di depan semua orang yang sama. Ibuku ragu. Aku tahu, ia adalah wanita yang penuh kasih, yang tidak suka konfrontasi. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku harus meyakinkannya. Bu, ingat saat ayah meninggal? Ibu harus menjual semua perhiasan ibu hanya untuk membayar biaya pemakaman, padahal kita punya banyak uang. Ibu hidup sederhana, menolak membeli barang-barang mahal. Ibu melakukan semua itu demi aku, demi keselamatan kita. Ibu rela berkorban. Sekarang, giliran aku yang berkorban untuk ibu. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diri kita. Kita akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini bukan hanya balas dendam, Bu. Ini adalah penegakan keadilan. Ini adalah pemulihan kehormatan. Ibuku menatapku, tatapannya kini berubah. Ia melihat tekad yang tak tergoyahkan di mataku. Perlahan, ia mengangguk. Baiklah, Nak, ibu percaya padamu. Katakan pada ibu apa yang harus ibu lakukan. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, aku dan ibuku sudah berada di kantor Abadi Karya Propertindo. Kami datang sebelum jam kerja, saat kantor masih sepi. Kami langsung menuju ruang direktur utama, di mana Pak Wibowo, direktur keuangan, dan Pak Heru, pengacara perusahaan, sudah menunggu kami. Mereka berdua adalah orang-orang kepercayaan ayahku. Mereka menatap ibuku dengan terkejut, melihat penampilannya yang sederhana. Aku tahu mereka mengira ibuku hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Namun, saat ibuku mulai berbicara, nada suaranya berubah. Ia berbicara dengan jelas, penuh wibawa, menjelaskan semua yang terjadi semalam. Pak Wibowo, saya ingin Anda segera membekukan semua rekening bank yang terhubung dengan nama Anggita dan Rani. Ambil alih semua aset yang kami kelola atas nama mereka, termasuk properti, saham, dan kendaraan, perintah ibuku. Pak Wibowo terkejut, namun ia mengangguk. Baik, Bu, akan saya urus segera, tapi ini bisa menimbulkan kegaduhan, Bu. Biarkan saja, aku menyahut, ini yang kami inginkan. Pak Heru, pengacara, menatapku dan ibuku secara bergantian. Maaf, Bu. Apa yang terjadi? Setahu saya, Bu Anggita adalah pemegang saham terbesar setelah ibu. Tidak, Pak Heru, jawab ibuku. Anggita hanya pemegang saham nominal. Itu adalah bagian dari strategi ayah saya untuk menyamarkan kepemilikan. Sebenarnya, seluruh saham itu adalah milik saya dan Laras. Anda tahu itu. Pak Heru mengangguk. Wajahnya pucat. Ia tahu, kata-kata ibuku adalah kebenaran. Dokumen-dokumen itu ada padanya, tersimpan rapi dalam brankas. Ibuku adalah pemilik sah dan pemegang kendali utama. Dan Pak Wibowo, saya ingin Anda menyiapkan semua laporan keuangan. Kita akan mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi hari ini juga. Saya akan mengungkapkan semuanya. Dan saya ingin Anda mengundang semua wartawan yang meliput acara pesta ulang tahun kemarin, kataku.
Pak Wibowo menelan ludah. Ia tahu, jika kami melakukan ini, bukan hanya keluarga mertuaku yang hancur, tetapi juga reputasi perusahaan. Tapi ini adalah perintah langsung dari pemilik sah. Ia tidak bisa menolak. Ponselku bergetar lagi, kali ini dari Dimas. Aku mengabaikannya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Rani. Rani, Laras, kenapa bank kami memblokir rekening? Apa yang terjadi? Cepat angkat telepon. Aku tersenyum sinis, menatap ibuku. Ibuku balas tersenyum, senyum yang dingin. Ini baru permulaan, bisikku pelan, di dalam hati. Di luar ruangan, ponselku terus berdering. Ada panggilan dari Bu Anggita, Rani, dan bahkan beberapa teman sosialita mereka. Aku tahu, mereka pasti sudah merasakan dampaknya. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka hanya tahu bahwa dunia mereka sedang runtuh. Mereka panik. Aku mengambil ponselku, membalas pesan Rani. Kalian pikir kalian bisa menghina ibuku dan tidak ada konsekuensinya? Selamat menikmati hidup baru kalian. Hidup yang kosong dan tanpa arti. Aku menoleh ke arah ibuku, menggenggam tangannya erat. Aku akan melindunginya, kali ini dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Aku adalah anak dari seorang pemilik perusahaan raksasa, dan mereka akan membayar mahal karena telah merendahkan ibuku. Sumpah dendam ini akan terukir dalam sejarah keluarga mereka. Pagi itu, kantor pusat Abadi Karya Propertindo, yang biasanya tenang dan formal, terasa seperti medan perang. Aku dan ibuku menunggu di lobi utama, di depan resepsionis yang terlihat gugup. Wajahnya yang pucat dan tangannya yang gemetar saat memegang telepon menunjukkan bahwa ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tidak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti dengan suara decitan ban yang kasar di depan pintu masuk. Dari sana, keluarlah Bu Anggita, Rani, dan Dimas, dengan wajah panik yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bu Anggita, yang biasanya tampil anggun, kini terlihat berantakan. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya memerah. Rani berjalan di sampingnya, menangis histeris. Sementara Dimas, suamiku, menatapku dengan tatapan tak percaya dan marah. Mereka berlari menghampiri kami, mengabaikan tatapan heran dari para karyawan yang baru saja tiba. Laras, apa-apaan ini? Kenapa rekeningku diblokir? Teriak Bu Anggita, suaranya melengking. Kamu yang melakukan ini, kan? Kamu mau menghancurkan kami? Rani menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Kau gila. Apa salah kami? Kenapa kau begitu jahat? Aku menatap mereka dengan tenang, tanpa berkedip. Kemarahan mereka adalah musik paling merdu yang pernah kudengar. Di sampingku, ibuku berdiri tegar, memegang tanganku erat, memberiku kekuatan. Apa salah kalian? Jawabku, suaraku datar. Coba pikirkan lagi. Mungkin ada sesuatu yang kalian lupakan. Semalam? Dimas melangkah maju, wajahnya memerah karena amarah. Laras, apa-apaan ini? Kenapa kamu membekukan rekening ibuku? Jawab aku. Dimas, bukankah aku sudah bilang, aku akan membuat kalian menyesal? Inilah penyesalannya, kataku, tanpa sedikit pun keraguan. Bu Anggita tertawa sinis. Penyesalan? Kau pikir kau siapa? Kau menantu kami, Laras. Semua yang kau miliki sekarang berasal dari kekayaan kami. Berani-beraninya kau melakukan ini pada kami. Rani menambahkan, dengan air mata yang terus mengalir, aku tahu kau tidak pernah cocok dengan keluarga kami. Kau sengaja menghancurkan kami karena iri. Iri karena kau tidak pernah bisa menjadi bagian dari kami. Aku tidak bisa menahan senyum sinisku. Ironis sekali, mereka menuduhku iri, padahal merekalah yang akan terkejut melihat siapa yang sebenarnya memiliki segalanya. Tepat saat itu, Pak Wibowo dan Pak Heru keluar dari lift. Mereka membawa berkas-berkas tebal dan tablet di tangan mereka. Mereka melihat kami, lalu mengangguk kepadaku dan ibuku. Maaf mengganggu, kata Pak Heru, suaranya tenang.
Saya hanya ingin menginformasikan bahwa proses pembekuan rekening sudah selesai. Semua aset yang terdaftar atas nama Ibu Anggita dan Nona Rani sudah dibekukan, sesuai dengan perintah pemegang saham utama. Ucapan Pak Heru bagai pukulan telak yang menghentikan semua teriakan dan tangisan. Bu Anggita dan Rani terdiam. Mereka menatap Pak Heru dengan tatapan bingung, lalu beralih menatapku. "Apa maksudnya pemegang saham utama?" tanya Bu Anggita, suaranya bergetar. "Aku pemegang saham utama di perusahaan ini, setelah suamiku. Kalian tidak bisa melakukan ini." Aku menggeleng. "Tidak, Tante. Anda salah. Selama ini, saham yang terdaftar atas nama Anda hanyalah saham nominal. Itu hanya untuk mengamankan aset perusahaan dari incaran pihak luar." "Omong kosong. Siapa yang berani-beraninya memberimu informasi palsu seperti ini?" teriak Bu Anggita. Aku menunjuk ke arah ibuku yang berdiri di sampingku. Pemegang saham utama itu adalah ibuku. Reaksi mereka tak bisa dilukiskan. Dimas, Bu Anggita, dan Rani menatap ibuku dengan tatapan tak percaya. Mereka mengamati penampilannya yang sederhana, gamis yang usang, dan tas kain yang kini sudah kutinggalkan di mobil. Mereka tidak bisa mencocokkan wajah ibuku dengan sosok pemilik perusahaan raksasa yang mereka bayangkan. Bu Anggita tertawa, tawa yang terdengar sangat sinis dan histeris. "Dia? Wanita kemarin malam yang tidak punya undangan itu? Kau bercanda, Laras. Kau pikir kami akan percaya omong kosongmu?" "Kami tidak berbohong, Bu," kata Pak Wibowo, nadanya tegas. Ia menekan tombol di tabletnya, dan layar besar di lobi menyala, menampilkan bagan organisasi perusahaan. Nama-nama besar di perusahaan tercantum di sana, dan di puncak bagan itu, ada sebuah nama yang jelas, Siti Rahmawati. Tepat di bawah nama itu, ada nama Bu Anggita, Dimas, dan Rani, tetapi dengan keterangan, pemegang saham nomine. Bu Anggita, Rani, dan Dimas melihat bagan itu. Mata mereka membelalak. Wajah mereka yang tadinya marah kini berubah menjadi pucat pasi. Mereka melihat nama ibuku yang tertera jelas, dihiasi dengan tulisan, pendiri CEO. "Tidak mungkin." Bu Anggita berteriak, suaranya pecah. "Suamiku yang mendirikan perusahaan ini. Bukan dia." "Bapak almarhum memang mendirikannya, Bu," kata Pak Heru, "tapi beliau telah memindahtangankan semua aset dan kepemilikan kepada istrinya, Ibu Siti, jauh sebelum beliau meninggal. Beliau hanya ingin melindungi Ibu Siti dan putrinya dari intrik bisnis yang kejam. Bu Anggita, Anda dan almarhum suami saya hanya bertugas sebagai perantara. Anda mengelola aset ini atas nama ibu saya." Rani jatuh berlutut, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Tidak, tidak, ini pasti mimpi buruk. Ini tidak mungkin." "Ibu," panggil Dimas. Suaranya tercekat. Ia menatap Bu Anggita, yang kini memandangi ibuku dengan tatapan yang penuh dengan ketakutan dan kebencian. "Ya," kataku, suaraku menggema di lobi yang kini dipenuhi bisikan-bisikan para karyawan. "Wanita yang kalian hina, yang kalian bilang tidak pantas ada di pesta itu, adalah pemilik sejati dari semua kekayaan yang kalian sombongkan. Kalian menertawakan kue buatan tangannya, padahal setiap tetes keringatnya jauh lebih berharga dari semua berlian yang kalian pakai." Aku melangkah mendekati Bu Anggita. Wajahnya yang tadinya angkuh kini dipenuhi dengan ketakutan. "Kalian merendahkan dia, karena penampilannya yang sederhana. Padahal, kesederhanaan itu adalah pilihan. Dia bisa saja hidup dalam kemewahan, tetapi dia memilih untuk menyembunyikan kekayaannya, demi keamanan. Kalian, di sisi lain, butuh kemewahan untuk menutupi kekosongan di dalam diri kalian." Rani, yang masih terduduk di lantai, mendongak menatapku. "Laras, tolong jangan lakukan ini. Kami minta maaf, kami tidak tahu." "Tidak tahu?" kataku, suaraku dipenuhi kepedihan. "Kalian seharusnya tahu. Kalian menghina seseorang, bukan karena mereka tidak punya apa-apa, tapi karena kalian pikir kalian punya segalanya. Sekarang, kalian tahu bahwa kalian tidak punya apa-apa.
Semuanya adalah milik ibuku, yang kalian anggap sebagai sampah. Aku menoleh ke arah Bu Anggita. Apakah Anda ingat? Anda bilang, acara ini hanya untuk orang-orang ternama. Yah, Anda benar. Dan Anda baru saja merendahkan orang yang paling ternama di ruangan itu. Ironis, bukan? Bu Anggita, yang biasanya penuh wibawa, kini hanya bisa menatapku dengan mata kosong. Ia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya pasti kacau, memproses kenyataan pahit bahwa semua kemewahan yang ia miliki adalah pinjaman, dan kini, peminjamnya datang untuk mengambilnya kembali. Dimas, yang selama ini hanya diam, kini menatapku. Laras, aku tidak tahu. Tolong, jangan lakukan ini. Mereka ibuku dan adikku. Aku mohon. Aku menatap Dimas. Rasa sakit di matanya sangat nyata. Tapi aku tidak bisa goyah. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang harga diriku, dan yang lebih penting, harga diri ibuku. Aku menggelengkan kepala. Maafkan aku, Dimas. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa memaafkan mereka. Aku tidak bisa memaafkan orang yang menghancurkan hatiku, dan hati ibuku. Aku melirik Pak Wibowo dan Pak Heru. Mereka mengangguk, mengerti. Hari ini adalah hari penentuan. Hari ini adalah hari balas dendam. Semua aset yang terdaftar atas nama keluarga mertuaku akan ditarik. Semua rekening akan dibekukan. Mereka akan kembali ke nol, tanpa nama besar, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Kepanikan dan kehancuran. Dua kata itu kini tertulis jelas di wajah Bu Anggita, Rani, dan Dimas. Mereka masih berdiri di lobi kantor, terpaku di depan layar besar yang menampilkan nama ibuku sebagai pemilik sejati perusahaan. Semua yang mereka banggakan, semua yang mereka sombongkan, kini terbukti hanya topeng. Topeng yang mereka pakai untuk menutupi kenyataan bahwa mereka hanyalah boneka yang digerakkan oleh uang ibuku. Bu Anggita mencoba untuk kembali berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia menatap ibuku dengan mata penuh kebencian dan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami yang membesarkan perusahaan ini. Kami yang bekerja keras. Aku tidak bisa menahan tawa. Tawa yang pahit. Anda bekerja keras? Anda bekerja keras berpesta, berbelanja, dan menghina orang lain, bukan? Perusahaan ini dibangun oleh ayahku, dengan keringat dan darahnya. Ibuku yang mengendalikannya dari balik layar. Anda, dan keluarga Anda, hanya menikmati hasilnya. Anda hanya boneka, yang kini akan ditarik benangnya. Rani yang masih duduk di lantai, kini merangkak mendekatiku, memohon. Laras, tolong, aku mohon, maafkan kami. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Kau tidak tahu? Tanyaku, suaraku datar. Tentu saja kau tidak tahu. Selama ini, kau terlalu sibuk dengan pestamu, dengan tas mahalmu, dan dengan semua pria yang mengejarmu. Kau tidak pernah peduli dengan siapa yang sebenarnya memberimu semua itu. Tepat saat itu, Pak Wibowo dan Pak Heru maju, membawa berkas-berkas. Pak Wibowo berbicara dengan suara tegas. Maafkan saya, Bu. Tetapi sesuai dengan perintah Ibu Siti, semua akses kartu kredit dan rekening bank atas nama Ibu Anggita, Nona Rani, dan bahkan Tuan Dimas, sudah dibekukan. Semua aset perusahaan yang terdaftar atas nama Anda, baik itu mobil, properti, hingga saham, sudah ditarik kembali. Kepemilikan sahnya sudah kembali ke pemilik aslinya, Ibu Siti. Rani berteriak histeris, jatuh terduduk di lantai. Ia tak bisa menahan air matanya. Tangisannya kini tak lagi terdengar manja, melainkan putus asa. Bu Anggita memegangi kepalanya, seolah mencoba menahan isi kepalanya yang terasa kosong. Dimas, suamiku, yang selama ini hanya terdiam, kini maju menghampiriku. Wajahnya yang tadinya marah kini berubah menjadi memelas. Laras, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong jangan lakukan ini pada keluargaku. Mereka ibuku dan adikku. Aku menatap matanya,
Mata yang tadinya begitu penuh cinta, kini dipenuhi dengan kebingungan dan keputusasaan. Dan dia ibuku, kataku, menunjuk ke arah ibuku yang berdiri tegar. Mereka menghinanya, Dimas. Mereka menyebutnya sampah di depan semua orang. Apa yang harus kulakukan? Apa yang akan kau lakukan jika ibumu dihina seperti itu? Dimas tidak bisa menjawab. Dia menunduk, tak mampu menatap mataku. Aku tahu dia merasa malu, bukan hanya karena kehancuran keluarganya, tapi karena dia tidak bisa melindungiku, dan yang lebih penting, ibuku. Aku mencintaimu, Dimas. Aku sangat mencintaimu, kataku, air mata mulai menggenang di mataku. Ini adalah perpisahan yang berat. Tapi aku tidak bisa bersama denganmu, jika hatimu terbelah. Aku tidak bisa memaafkan mereka, karena mereka menghina orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku membuang pandangan, tidak sanggup menatapnya lagi. Kalian akan diantar keluar oleh petugas keamanan. Jangan coba-coba melakukan apapun, karena kalian akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Bu Anggita berteriak, "Kau gila. Aku akan melaporkanmu. Kau tidak bisa mengambil semua yang kami miliki." "Silakan," jawabku, suaraku datar. "Aku punya semua bukti. Semua dokumen. Semua yang kami ambil adalah milik kami. Kalian hanya meminjam. Dan kini, kami sudah mengambilnya kembali." Beberapa petugas keamanan datang. Mereka mengarahkan Bu Anggita, Rani, dan Dimas ke pintu keluar. Rani masih menangis dan memohon. Bu Anggita masih berteriak histeris. Sementara Dimas, dia hanya diam, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu, penyesalan itu tulus. Tapi sudah terlambat. Tepat saat mereka melangkah keluar dari pintu lobi, beberapa wartawan yang sudah kundang sejak pagi, langsung mengerumuni mereka. Puluhan kamera menyorot wajah mereka yang pucat. Mikrofon diulurkan ke arah mereka. Apa yang terjadi? Apa benar rekening keluarga Anda dibekukan? Apa benar aset Anda ditarik kembali? Bu Anggita, yang tadinya penuh wibawa, kini hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya. Rani menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tak kuasa menahan malu. Dimas, dengan tatapan kosong, hanya diam saja. Momen ini, momen yang kuharapkan, kini menjadi kenyataan. Mereka, yang selalu bangga dengan status sosial mereka, kini dipermalukan di depan semua orang, di depan kamera, di depan mata seluruh kota. Aku menatap ibuku, yang berdiri di sampingku. Ia menatapku, matanya kini penuh dengan kelegaan. Kami menang. Kemenangan ini bukanlah kemenangan yang manis. Ada kepahitan di dalamnya. Tapi ini adalah kemenangan yang kami butuhkan untuk memulihkan kehormatan kami. Sudah, Nak, bisik ibuku. Kita sudah selesai di sini. Kita sudah membalas dendam. Aku mengangguk. Ya, Bu. Kita sudah selesai. Kami berjalan keluar dari lobi kantor, meninggalkan mereka yang hancur di belakang kami. Langit pagi itu terasa begitu cerah. Rasanya seperti sebuah beban berat telah diangkat dari bahuku. Kami masuk ke mobil, dan aku mengantarkan ibuku ke apartemennya. Selama perjalanan, kami tidak berbicara banyak. Kami hanya duduk dalam diam, menikmati kemenangan kami. Saat kami tiba di apartemennya, ibuku memelukku. "Terima kasih, Nak. Ibu bangga padamu." Aku membalas pelukannya. "Aku melakukannya untukmu, Bu. Hanya untukmu." Meskipun balas dendam ini terasa pahit, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Jalan yang harus kulalui untuk memulihkan kehormatan ibuku, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang berhak merendahkan orang lain, hanya karena mereka merasa lebih tinggi. Kehancuran itu terasa begitu nyata saat Bu Anggita, Rani, dan Dimas tiba di rumah. Gerbang rumah mewah mereka, yang biasanya terbuka lebar, kini tertutup rapat. Seorang petugas keamanan, bukan dari tim mereka, berdiri di depan gerbang. Saat Bu Anggita mencoba masuk, pria itu menghentikannya. "Maaf, Bu Anggita,
kata petugas itu dengan nada sopan namun tegas. Properti ini sudah disita. Sesuai dengan perintah dari pemilik sahnya, Ibu Siti Rahmawati. Wajah Bu Anggita memucat. Kau gila. Aku pemilik rumah ini. Aku akan melaporkanmu. Silakan, Bu, jawab petugas itu, tanpa gentar. Kami memiliki surat-surat resmi. Rani, yang masih terisak-isak, mencoba memasukkan kunci ke pintu mobilnya, tapi alarm mobilnya berbunyi nyaring. Sebuah pesan muncul di layar ponselnya, kendaraan ini telah dinonaktifkan secara permanen. Mohon kembalikan kepada pemilik aslinya. Ia menatap ponselnya dengan tak percaya, lalu menjatuhkannya. Mobil yang ia sombongkan di depan teman-temannya kini tak lebih dari besi tua. Sementara itu, di kantor Abadi Karya Propertindo, aku dan ibuku berjalan menyusuri koridor dengan langkah mantap. Karyawan-karyawan yang melihat kami berbisik-bisik, menatap kami dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Mereka melihatku, menantu dari keluarga yang baru saja dipermalukan di depan umum, dan ibuku, seorang wanita sederhana yang ternyata adalah pendiri perusahaan mereka. Kami memasuki ruang rapat dewan direksi yang sudah dipersiapkan. Para direktur senior, sebagian besar pria parubaya yang selalu memandangku sebagai istri dari pemegang saham, kini berdiri saat kami masuk. Wajah mereka terlihat bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka menunggu penjelasan. Aku berdiri di depan meja, membiarkan ibuku duduk di kursi utama. Ini adalah momennya. Momen di mana ia kembali mengambil kendali penuh atas kekuasaannya. Selamat pagi, semuanya, kata ibuku, suaranya tenang dan berwibawa. Terima kasih sudah datang di rapat darurat ini. Saya tahu ada banyak pertanyaan di benak Anda semua. Jadi, saya akan langsung pada intinya. Seorang direktur senior, Pak Hartono, memberanikan diri untuk bertanya. Maaf, Bu Siti. Apa benar yang kami dengar, bahwa Anda adalah pemilik sah perusahaan ini? Ibuku mengangguk. Benar. Saya adalah pemilik perusahaan ini, yang saya dirikan bersama almarhum suami saya. Sebagian besar dari Anda tahu bahwa kepemilikan saya dialihkan atas nama Ibu Anggita untuk alasan keamanan. Tapi, sudah saatnya semua kembali ke tempatnya. Ada desas-desus di antara para direktur. Mereka tidak bisa percaya. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja di bawah kepemimpinan Bu Anggita, dan kini, tiba-tiba, seorang wanita sederhana muncul dan mengklaim semua yang mereka anggap milik Bu Anggita. Aku melangkah maju. Saya tahu ini mengejutkan. Tapi Ibu Siti memiliki semua dokumen, akta, dan bukti kepemilikan. Kami tidak akan melakukan ini tanpa dasar yang kuat. Lalu, bagaimana dengan keluarga Tuan Dimas? Tanya direktur lain. Aku menatap mereka dengan tatapan dingin. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang namanya keluarga Tuan Dimas di perusahaan ini. Semua jabatan dan aset mereka, yang dulunya mereka dapatkan karena nepotisme, sudah dicabut. Mereka tidak memiliki hak apapun di sini. Salah satu direktur, yang dikenal dekat dengan Bu Anggita, mencoba untuk memprotes. Laras, ini tidak adil. Mereka adalah... Tuan, potongku, suaraku tegas. Mereka menghina ibuku di depan semua orang. Mereka mencuri haknya atas perusahaan ini. Dan mereka, yang dulunya menyombongkan kemewahan, tidak tahu bahwa kemewahan itu berasal dari ibuku, yang mereka sebut sampah. Apa yang tidak adil dari itu? Semua orang terdiam. Mereka melihat tekad di mataku, dan mereka tahu, aku tidak akan mundur. Setelah rapat selesai, aku dan ibuku melangkah keluar dari ruangan. Kami tahu, kami akan menghadapi banyak rintangan. Tapi kami siap. Ini adalah hari pertama dari hidup baru kami. Ponselku berdering lagi. Dimas. Aku menghela napas panjang, lalu mengangkatnya. Laras, apa-apaan ini? Kenapa rumahku dikuasai? Kenapa mobilku tidak bisa digunakan? Apa yang kau lakukan? Suara Dimas terdengar panik dan marah. Tidak lagi terdengar seperti pria yang lembut yang kucintai. Ia hanya terdengar seperti anak kecil yang merajuk.
Aku sudah bilang, Mas. Mereka yang memulai ini. Bukan aku, jawabku, suaraku dingin. Tapi, kenapa kau melakukan ini pada keluargaku? Ini ibuku, Laras, adikku. Dan dia ibuku, kataku, menunjuk ke arah ibuku yang berdiri di sampingku. Mereka menghinanya, Mas. Di depan semua orang. Mereka bilang dia tidak pantas. Apa kau lupa? Dan sekarang, mereka akan mendapatkan balasannya. Laras, jangan seperti ini, tolong, kita bisa kembali seperti dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kata Dimas, suaranya kini memelas. Aku terdiam. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh. Aku mencintainya, tapi aku tahu, kami tidak bisa kembali. Dunia kami sudah hancur. Dinding yang tak terlihat sudah dibangun di antara kami. Maafkan aku, Mas. Tapi ini sudah terlambat. Semua yang kau miliki adalah hasil dari kerja keras ayahku dan ibuku. Dan mereka sudah mengambilnya kembali. Kalian harus membayar mahal atas kesalahan kalian, kataku, lalu menutup teleponnya. Tepat saat itu, beberapa wartawan yang sudah kuundang datang. Mereka langsung mengarahkan kamera ke arah kami. Aku menatap ibuku, ia mengangguk. Selamat pagi, semuanya, kataku, suaraku lantang. Kami tahu, Anda semua penasaran dengan berita yang beredar. Jadi, kami di sini untuk mengonfirmasinya. Semua aset dan rekening atas nama Ibu Anggita, Nona Rani, dan Tuan Dimas sudah dibekukan. Mereka tidak lagi memiliki hak apapun atas perusahaan ini. Wajah para wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa berita itu benar. Dan untuk mengklarifikasi, ibu saya, Ibu Siti Rahmawati, adalah pemilik sah dari Abadi Karya Propertindo. Beliau adalah pendiri perusahaan ini bersama almarhum ayah saya. Semua yang mereka miliki adalah pinjaman, dan pinjaman itu kini sudah ditarik kembali, kataku. Sontak, seluruh wartawan mulai mengajukan pertanyaan. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, menjelaskan semua yang terjadi. Aku tahu, berita ini akan menyebar ke seluruh kota, dan keluarga mertuaku akan hancur. Tapi aku tidak peduli. Ini adalah harga yang harus mereka bayar atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah konferensi pers selesai, aku dan ibuku berjalan keluar dari kantor. Aku memegang tangannya erat. Kemenangan ini terasa pahit, tapi juga melegakan. Akhirnya, kami bisa hidup tenang. Tanpa bayang-bayang mereka. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Hari-hari berlalu. Berita tentang kejatuhan keluarga kaya yang sombong itu menyebar seperti api di seluruh kota. Mereka yang dulu memuja Bu Anggita dan Rani kini bergosip tentang kebangkrutan mereka. Perusahaan Abadi Karya Propertindo, di bawah kepemimpinan ibuku dan aku, kembali bersinar. Kami membersihkan semua praktik korup dan mengganti manajemen lama yang tidak kompeten dengan orang-orang yang berbakat. Ibuku, yang tadinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, kini duduk di kursi pimpinan, memimpin rapat dengan wibawa dan kebijaksanaan yang mengejutkan semua orang. Aku mengambil peran sebagai wakil direktur, yang bekerja langsung di samping ibuku. Aku belajar dengan cepat, memahami seluk-beluk bisnis properti yang begitu rumit. Kami bekerja dari pagi hingga larut malam. Dulu, aku sering merasa lelah dengan tuntutan sosialita, tapi kini, kelelahan ini terasa berbeda. Ini adalah kelelahan yang memuaskan, karena aku tahu, aku sedang membangun sesuatu yang nyata. Sementara kami sibuk membangun kembali perusahaan, hidup Bu Anggita, Rani, dan Dimas hancur. Aku tahu itu, karena aku masih memiliki beberapa sumber di antara pelayan dan supir mereka yang setia kepadaku. Mereka menceritakan bagaimana Bu Anggita, yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan rumah tangga, kini harus membersihkan apartemen sewaan kecil mereka sendiri. Rani, yang tadinya hanya peduli pada tas dan sepatu bermerek, kini harus mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe. Aku tidak tahu bagaimana kabar mereka, karena aku sudah memblokir semua kontak mereka, termasuk Dimas. Aku sibuk dengan hidupku, dengan semua tanggung jawab baru yang datang.
Tapi sebuah pesan di ponselku suatu malam mengubah segalanya. Pesan itu hanya bertuliskan, "Aku ingin bicara. Tolong, Laras. Ini penting. Dimas." Hatiku berdebar kencang. Aku tahu, aku harus menemuinya. Aku tidak bisa lari dari masalah ini selamanya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Saat ia datang, aku hampir tidak mengenalinya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Ia hanya mengenakan kaos biasa dan celana jeans usang. Wajahnya terlihat lelah, matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Kami duduk, dan ia menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Laras, aku minta maaf. Aku tahu, apa yang dilakukan ibuku dan Rani padamu dan ibumu tidak bisa dimaafkan. Aku minta maaf. Aku terlalu pengecut untuk membela kalian." Air mataku jatuh. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku mencintainya, tapi aku juga sangat terluka. "Kenapa kau baru sekarang meminta maaf?" tanyaku, suaraku bergetar. "Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya," jawabnya, suaranya pelan. "Aku butuh waktu untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki dulu bukanlah kebahagiaan sejati. Itu hanyalah kepalsuan. Kekayaan itu merusak kami, membuat kami sombong. Aku bahkan tidak menyadari betapa jahatnya ibuku dan Rani, sampai mereka kehilangan segalanya." "Sekarang kau tahu, Mas?" tanyaku. Ia mengangguk. "Aku tahu. Kami sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, uang, teman bahkan martabat kami. Aku tahu kau yang melakukannya. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Kau hanya melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Kau membela ibumu." Aku terdiam, membiarkan air mataku mengalir. Aku melihatnya, pria yang kucintai, yang kini sudah menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi sombong. Ia tidak lagi memandang rendah orang lain. Ia telah belajar. Tapi apakah itu sudah cukup? "Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyaku. Aku akan mencari pekerjaan. Aku akan bekerja keras, memulai dari nol. Aku ingin menjadi pria yang bisa kau banggakan, Laras. Pria yang pantas untukmu." Ada ketulusan di matanya. Aku tahu ia tidak berbohong. Aku tahu ia sudah berubah. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa melupakan bagaimana ia diam saja saat ibuku dihina di pesta itu. Itu adalah luka yang sulit disembuhkan. "Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak tahu," kataku, air mataku terus mengalir. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Terlalu banyak yang terjadi." Ia mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku akan menunggumu, Laras. Aku akan menunggumu sampai kau bisa memaafkanku. Sampai kau bisa menerima kembali aku." Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatapnya. Kami berpisah di sana. Tanpa janji. Tanpa harapan. Hanya ada kesedihan. Beberapa hari kemudian, saat aku dan ibuku sedang makan siang di sebuah restoran sederhana, aku melihat Bu Anggita dan Rani di seberang jalan. Mereka sedang mengantri di sebuah warung makan, terlihat lusuh dan tidak terurus. Wajah Bu Anggita terlihat begitu tua, dan matanya tidak lagi memancarkan kesombongan, melainkan kepasrahan. Rani terlihat kurus, dan ia memandang makanan di warung dengan tatapan yang sangat lapar. Aku memejamkan mata. Inilah akhir dari balas dendamku. Aku sudah membuat mereka menderita. Aku sudah membuat mereka menyesal. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa senang. Yang kurasakan hanyalah kekosongan. Ibuku memegang tanganku. "Sudah, Nak, jangan dipikirkan. Mereka sudah mendapatkan balasan mereka." Aku mengangguk. "Ya, Bu." Aku menyadari, balas dendam tidak akan pernah membuatku merasa bahagia. Kekuasaan tidak akan pernah membuatku merasa puas. Yang membuatku merasa puas adalah melihat ibuku bahagia. Melihatnya tersenyum. Melihatnya memimpin perusahaan dengan kebanggaan. Kemenangan sejati bukanlah menghancurkan musuh, tapi membangun kembali diri sendiri.
Aku dan ibuku adalah pemenang sejati. Kami tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak kami, tetapi kami juga menemukan kembali diri kami sendiri. Aku yang tadinya hanya seorang menantu yang tak berdaya, kini menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Ibuku, yang tadinya hanya seorang janda tua, kini menjadi ratu dari kerajaannya sendiri. Kami makan dengan tenang. Di luar sana, Bu Anggita dan Rani masih mengantri makanan. Aku tahu, hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi, hidupku dan ibuku juga tidak akan pernah kembali. Kami adalah dua orang yang baru, yang lahir dari abu dendam, yang kini siap memulai hidup baru yang lebih baik. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Hidupku dan ibuku berubah total. Kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Kami berada di depan, memimpin, dan membangun. Ibuku, dengan segala kebijaksanaannya, terbukti menjadi pemimpin yang luar biasa. Ia tidak hanya mengendalikan perusahaan, tetapi juga merawat hati para karyawannya. Ia membuka program-program sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan memastikan bahwa perusahaan ini bukan hanya tempat mencari keuntungan, tapi juga keluarga. Sementara ibuku sibuk dengan pekerjaannya, aku sibuk dengan diriku sendiri. Aku belajar banyak hal, bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang hidup. Aku belajar bahwa kekayaan tidak membeli kebahagiaan. Kemenangan tidak menghapus luka. Meskipun kami sudah berhasil membalas dendam dan merebut kembali apa yang menjadi hak kami, ada ruang kosong di hatiku yang terasa dingin dan hampa. Malam itu, setelah pulang dari kantor, aku duduk di sofa penthouse ibuku, memandangi keramaian kota di bawah. Ibuku datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku, mengamati wajahku dengan lembut. "Ada apa, Nak?" tanyanya, suaranya pelan. "Kamu terlihat tidak bahagia." Aku menghela napas panjang. "Bu, kita sudah menang. Kita sudah membuat mereka menderita. Tapi, kenapa aku merasa begini? Kenapa aku merasa hampa?" Ibuku tersenyum sedih. Ia meletakkan cangkir tehnya, lalu memegang tanganku. "Balas dendam, Nak, itu seperti api. Saat kamu menyalakannya, ia akan membakar semua yang ada di sekitarmu, termasuk dirimu sendiri. Kamu memang sudah memadamkan api itu, tapi kamu masih merasakan panasnya. Sisa-sisa amarah dan kebencian itu masih ada di dalam hatimu. Tapi, apa yang harus kulakukan, Bu? Aku tidak bisa melupakan bagaimana mereka memperlakukan ibu. Ibu juga tidak akan melupakannya. Tapi ibu memilih untuk memaafkan. Bukan untuk mereka, Nak, tapi untuk ibu sendiri. Agar ibu bisa hidup dengan tenang, tanpa bayang-bayang amarah," kata ibuku. "Percayalah, memaafkan adalah kemenangan yang paling besar." Saat aku masih memikirkan kata-kata ibuku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, dari nomor yang tak kukenal. Pesan itu hanya berisi alamat sebuah kafe dan tulisan, "Aku tunggu di sini. Aku mohon, datanglah. Dimas." Hatiku berdebar kencang. Aku tahu, aku harus menemuinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Aku pergi ke kafe itu. Dimas sudah menunggu. Ia terlihat lebih kurus dari yang terakhir kali kulihat. Wajahnya yang dulu sombong kini dipenuhi dengan kelelahan dan penyesalan. Ia berdiri, menatapku, matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. "Laras, terima kasih sudah datang," bisiknya. Kami duduk di meja di sudut ruangan. Suasana canggung. Kami tidak tahu harus memulai dari mana. Aku minta maaf, Laras. Aku minta maaf atas semua yang keluargaku lakukan padamu dan ibumu. Aku minta maaf karena aku terlalu pengecut untuk membela kalian," katanya, suaranya bergetar. "Kenapa, Mas? Kenapa kau tidak melakukan apa-apa? Apa kau lupa, kita adalah suami istri?" tanyaku, air mataku mulai menggenang. Dimas menghela napas panjang. Aku terlalu terbiasa dengan kemewahan itu. Aku terlalu terbiasa dengan status sosial itu. Aku takut kehilangan semuanya. Aku tahu apa yang dilakukan ibuku dan Rani salah.
tapi aku tidak punya keberanian untuk melawan mereka. Aku terlalu takut. Tapi kini, kau sudah tidak takut lagi. Aku sudah kehilangan semuanya, Laras. Dan aku sadar, aku tidak butuh semua itu. Yang kubutuhkan hanya kamu. Aku menyadari, kekayaan itu tidak membuatku bahagia. Aku bahagia saat bersamamu. Aku bahagia saat kita bisa tertawa bersama. Aku sudah kehilangan segalanya, tapi aku tidak ingin kehilanganmu juga. Aku terdiam, membiarkan air mataku mengalir. Aku melihat ketulusan di matanya. Aku tahu ia tidak berbohong. Ia sudah benar-benar berubah. Ia sudah menjadi pria yang lebih baik. Aku tahu, apa yang kulakukan padamu dan ibumu tidak bisa dimaafkan. Tapi, tolong, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku sudah berubah. Aku akan bekerja keras, memulai dari nol. Aku akan menjadi pria yang pantas untukmu, katanya. Aku menggeleng, air mataku terus mengalir. Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak tahu. Terlalu banyak yang terjadi. Aku bangkit, meninggalkannya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku mencintainya, tapi luka yang ia timbulkan terlalu dalam. Aku harus memberinya waktu. Dan aku harus memberiku waktu juga. Di perjalanan pulang, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat hatiku bergetar. Aku melihat Rani di pinggir jalan, memegang sebuah papan kecil. Ia sedang mempromosikan sebuah produk minuman. Ia yang tadinya selalu tampil mewah dengan pakaian bermerek, kini mengenakan seragam lusuh. Rambutnya diikat asal-asalan. Ia mencoba tersenyum kepada orang-orang yang lewat, tapi senyumnya terlihat begitu tulus. Bukan senyum paksaan. Bukan senyum sombong. Aku berhenti, menatapnya dari kejauhan. Ia tidak melihatku. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Aku melihat bagaimana ia berinteraksi dengan orang-orang, bagaimana ia berbicara dengan sopan. Ia yang dulu selalu menghina orang lain, kini harus merendahkan dirinya sendiri untuk mencari nafkah. Aku tahu, penderitaan yang ia alami telah mengubahnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya diam, menatapnya, sampai ia menghilang dari pandanganku. Saat itu, aku menyadari. Aku sudah mendapatkan balas dendamku. Mereka sudah membayar mahal. Aku tidak perlu lagi memikirkan mereka. Aku sudah bebas. Aku kembali ke penthouse, di mana ibuku sudah menunggu. Ia melihat air mataku. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memelukku erat. Kamu sudah tahu jawabannya, Nak, bisiknya. Aku mengangguk. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam pelukannya. Aku sudah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Ini adalah akhir dari balas dendamku, dan awal dari hidup yang baru. Matahari sore menyinari jendela penthouse ibuku, menciptakan lukisan cahaya keemasan di lantai marmer. Sebulan sudah berlalu sejak hari itu. Sebulan yang penuh dengan pekerjaan, pertemuan, dan juga introspeksi. Hati yang tadinya hampa kini mulai terisi, bukan dengan amarah, melainkan dengan kedamaian. Aku telah memaafkan, dan kini aku bisa melihat dunia dengan mata yang berbeda. Pagi itu, aku dan ibuku memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah lama tidak kami kunjungi, rumah kecil kami di pinggir kota. Rumah itu masih berdiri di sana, sama persis seperti saat aku meninggalkannya. Dindingnya yang usang, catnya yang mengelupas, dan halamannya yang dipenuhi bunga-bunga liar. Ini adalah tempat di mana aku dan ibuku membangun hidup kami, dengan keringat dan cinta. Kami berjalan masuk. Aroma masakan ibu, kenangan akan tawa dan tangisan, semua berkelebat di benakku. Aku memejamkan mata, membiarkan semua kenangan itu membanjiri diriku. Ibuku memegang tanganku. Ia tersenyum. Senyum yang penuh dengan kebanggaan. Ini adalah tempat di mana kita belajar arti hidup. Nak, kita belajar untuk tidak pernah menyerah. Kita belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, tapi keluarga, katanya. Kami tidak datang hanya untuk mengenang. Kami datang untuk melakukan sesuatu yang lebih.
Di depan rumah itu, sudah menunggu beberapa orang dari Yayasan Yatim Piatu yang berfokus pada membantu para ibu tunggal. Aku dan ibuku memutuskan untuk mendonasikan rumah ini kepada mereka. Kami harap, rumah ini bisa menjadi tempat yang aman bagi para ibu tunggal. Tempat di mana mereka bisa membangun hidup mereka, seperti yang ibu saya lakukan, kataku saat menyerahkan kunci kepada kepala yayasan. Ini adalah sebuah langkah yang penting. Kami tidak akan pernah melupakan dari mana kami berasal. Kekayaan yang kami miliki sekarang, tidak akan kami gunakan untuk pamer, tapi untuk membantu orang lain. 1 minggu kemudian, ponselku berdering. Nomor Dimas. Hatiku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkatnya. Laras, aku tahu ini lancang. Tapi, aku ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, aku janji, aku tidak akan mengganggumu lagi. Suaranya terdengar lelah, namun juga penuh dengan ketulusan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mengiyakannya. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sederhana, bukan di kafe mewah atau restoran mahal. Ia duduk di bangku kayu, mengenakan kemeja yang sudah usang. Di sampingnya, ia membawa sekotak kue. Aku mengernyitkan dahi. Kue itu terlihat seperti kue yang dibuat oleh ibuku. Aku minta maaf, Laras. Aku minta maaf atas semua yang keluargaku lakukan. Aku minta maaf karena aku tidak pernah berani membela kalian. Katanya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kau membawa kue itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Dimas tersenyum. Aku belajar membuat kue. Sama seperti ibumu. Aku sadar, semua uangku tidak ada gunanya jika aku tidak bisa membuat hal-hal yang berharga. Aku ingin kau tahu, aku sudah berubah. Aku sudah menjadi pria yang lebih baik. Aku akan memulai hidupku dari nol. Tanpa bantuan siapapun. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berhasil, tanpa nama keluargaku, tanpa uang mereka. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku melihat ketulusan yang luar biasa di matanya. Aku tahu, ia benar-benar berubah. Ia tidak lagi sombong. Ia tidak lagi angkuh. Ia sudah menjadi pria yang kucintai dulu. Aku tidak